Bab 1681. Alam Raja Roh Setengah Langkah. Mendengar agen rahasianya, putra mahkota menjadi semakin kesal, dan kakinya mulai kejang. Ia membuka mulut dan memuntahkan seteguk darah lagi. Darah itu menyebar sangat jauh, warnanya cerah dan menyilaukan, membuat sekelilingnya tampak sangat berdarah. Putra mahkota menganggap agen rahasianya sangat bodoh, bahkan mengutuknya. Wajah putra mahkota berubah muram, dan kilatan kekejaman muncul di matanya. Ia tiba-tiba mengangkat kaki kanannya dan menghantamkannya ke jantung agen rahasia itu, menghancurkannya. Wajah agen rahasia berbaju hitam itu berubah acuh tak acuh, dan matanya dipenuhi keputusasaan. Ia tak percaya ia akan mati tanpa tahu mengapa putra mahkota membunuhnya, padahal ia jelas-jelas setia kepadanya. Sampah, sampah, semuanya sampah, begitu banyak orang tapi tak satu pun bisa membunuh Li Qingfeng. Li Qingfeng sialan ini, monster macam apa dia? Dari mana asalnya? Kenapa tak seorang pun pernah melihatnya di negeri Lingyun sebelumnya? Putra mahkota berdiri di istananya dan mengeluarkan raungan marah. Para pengawal di luar istana mendengar raungan marah putra mahkota dan takut untuk mendekat. Mereka selalu berada di samping putra mahkota, dan mereka tahu seperti apa putra mahkota. Mereka tentu tidak berani memprovokasi putra mahkota, terutama saat ia sedang marah. Siapapun yang mendekatinya akan dibunuh. Agen rahasia berpakaian hitam itu memang mati dengan alasan yang kuat. Ia biasanya memata-matai putra mahkota di luar negeri Lingyun, jadi ia tidak tahu kepribadian putra mahkota. Jika ia tahu, ia tidak akan tinggal di sisi putra mahkota. Lili tidak tahu bahwa karena ia telah membunuh ketua sekte dari sekte 5 racun, putra mahkota telah memuntahkan beberapa suap darah dan menderita beberapa luka dalam. Jika ia tahu, ia pasti akan bertepuk tangan dan bersorak. Dia sudah merasa geram terhadap pangeran dari negeri Lingyun ini selama beberapa waktu, karena orang ini sudah berkali-kali menimbulkan masalah baginya, dan dia bahkan mengirim beberapa orang yang ahli dalam bidang kultivasi untuk membunuhnya. Untungnya, Qingfeng Li kuat, jika dia adalah seorang kultivator biasa, maka kultivator itu pasti sudah mati di tangan putra mahkota. Yayun berjalan bersama Qingfeng Li di rumah lelang ibu kota kekaisaran, menyebabkan para anggota staf terlihat bingung dan merasa cemburu di saat yang sama. Mereka semua adalah staf dari rumah lelang ibu kota kekaisaran, dan mereka bekerja di sini setiap hari, tetapi mereka belum pernah melihat nona mereka berjalan dengan seorang pria sedekat itu sebelumnya. Beberapa orang menyukai nona mereka sejak lama, dan bahkan mengungkapkan perasaan mereka, tetapi semuanya ditolak, jadi mereka sangat membenci Qingfeng Li saat ini. Lili tidak bisa menahan diri untuk memutar matanya. Sejak meninggalkan penginapan bersama Yayun, ia selalu mendapat tatapan iri dari pria-pria yang tak dikenalnya. Qingfeng Li merasa diperlakukan tidak adil, dia bahkan tidak berpegangan tangan dengan Yayun, dia juga tidak berhubungan seks dengannya, mengapa orang-orang ini iri padanya. Lili juga tahu bahwa alasan utamanya adalah karena Yayun terlalu cantik. Meskipun matanya tajam, Yayun tetaplah wanita cantik, ia terlihat lebih cantik daripada wanita-wanita di bumi. Tetapi tentu saja, jika seseorang membandingkan Yayun dengan Suelin dan Ruyan Liu, maka dia masih memiliki sedikit kekurangan. Ini mungkin efek psikologis, karena dalam benak Li Qingfeng, Suelin dan Ruyan Liu akan selalu menjadi yang tercantik. Secantik apapun wanita lain, mereka tak akan pernah bisa setara dengan Suelin dan Ruyan Liu, kecuali satu pengecualian, yaitu Permaisuri Merak Iblis. Li sangat menghormati Permaisuri Iblis Merak, dan ia tak berani berpikiran buruk tentangnya. Lagi pula, ia pernah menjadi penguasa terkuat di bumi, penguasa yang tak tertandingi, bahkan tersohor di seluruh alam semesta, dan tak terkalahkan di antara para pemuda di alam semesta. Kaisar Merak Iblis kini tertidur di cincin angkasa Lili dan belum terbangun. Ia adalah sekutu terkuatnya, itulah sebabnya ia tidak takut pada musuh-musuhnya. Karena dia tahu bahwa selama Permaisuri Merak Iblis ada di sana, dia tak terkalahkan. Tentu saja, Permaisuri Merak Iblis hanya bisa melindungi Lili selama 1 tahun. Setelah 1 tahun, ia akan pergi ke dunia besar lainnya. Saat itu, Lili akan sendirian, itulah sebabnya ia sangat ingin meningkatkan kekuatannya. Yayun tidak tahu apa yang dipikirkan oleh Qingfeng Li, dia hanya melihat bahwa Qingfeng Li sedang menatapnya lurus-lurus, jadi dia berpikir bahwa kecantikannya telah menarik perhatian Qingfeng Li. Ia tidak tahu bahwa meskipun ia cantik, ia tidak membuat hati Li Qingfeng risau. Itu karena Li Qingfeng telah melihat terlalu banyak wanita cantik. Dalam waktu singkat, Yayun membawa Lili ke sebuah ruangan di rumah lelang ibu kota kekaisaran. Ruangan itu adalah ruang penyambutan yang sangat besar, dengan ruang tamu yang begitu luas hingga mencapai 1000 meter persegi. Di ruang tamu, terdapat 2 baris meja besi hitam. Meja-meja ini diperkuat dengan meteorit hitam dan sangat keras.
Meja-meja ini digunakan untuk menjamu tamu-tamu terhormat, dan orang biasa tidak akan pernah mendapatkan perlakuan seperti ini. Kursi-kursinya juga terbuat dari kayu spiritual tingkat tertinggi, kayu yang usianya sedikitnya 3.000 tahun. Saat itu, seorang lelaki tua berpakaian abu-abu duduk di tengah ruang tamu. Lelaki tua itu berambut abu-abu dan berwajah keriput, ia tampak tua dan bahkan postur tubuhnya pun tampak tua. Meskipun sang tetua sudah tua dan tampak tua karena usianya yang telah berlalu, matanya penuh semangat, dan sesekali kilatan kecerdasan melintas di matanya. Seolah-olah ia mampu melihat menembus segala sesuatu di dunia. Inilah tetua misterius yang dibicarakan Yayun, yang sudah selangkah lebih maju dari alam Raja Roh. Dia adalah seorang master super yang tak terkalahkan. Begitu King Fengli memasuki ruang tamu, dia langsung melihat tetua berambut abu-abu itu, dan wajahnya pun berubah. Ini karena ia merasakan tekanan kuat dari tubuh tetua itu, aura seorang master alam Raja Roh setengah langkah. Li Qingfeng yakin jika orang itu ingin membunuhnya, ia pasti bisa melakukannya dengan satu tamparan. Kesenjangan antara alam Raja Roh dan alam tertinggi terlalu besar, itu bukanlah sesuatu yang dapat dilawan oleh perangkat spiritual milik King Fengli. Tetua berpakaian abu-abu itu melihat King Fengli berjalan masuk, dan menatapnya dengan mata cerdasnya, seolah-olah dia akan melihat semua rahasia pada dirinya. Sayangnya, tetua berjubah abu-abu itu tidak tahu bahwa Li Qingfeng telah memperoleh teknik khusus yang dapat menyembunyikan auranya. Teknik itu adalah teknik tingkat abadi, oleh karena itu, meskipun tetua itu berada di alam Raja Roh setengah langkah, ia tidak dapat melihat jejak Li Qingfeng meskipun ia menatapnya untuk waktu yang lama. Tetua berpakaian abu-abu itu tidak menyadari apakah King Fengli memiliki perangkat spiritual atau hal lainnya, dia hanya dapat melihat bahwa King Fengli adalah seorang master di tingkat pertama alam tertinggi, dan dia memiliki banyak energi spiritual, hanya itu yang dapat dilihatnya. Penatua berpakaian abu-abu itu tersenyum dan berkata, "Kamu adalah King Fengli." Li Qingfeng mengangguk, melengkungkan tangannya, lalu membungkuk dan berkata, "Senang bertemu denganmu, tetua." King Fengli selalu bersikap hormat terhadap mereka yang lebih kuat darinya, belum lagi dia merasa berterima kasih kepada tetua berpakaian abu-abu. Dialah yang membawa tulang putih itu ke rumah lelang ibu kota kekaisaran dan menjualnya, itulah bagaimana King Fengli mendapatkan tulang naga, menerobos ke alam tertinggi, dan memadatkan inti roh matahari. Bab 1682. Undangan Yayun. Tetua berpakaian abu-abu itu tersenyum dan berkata, "Kau memang sopan, nak. Aku sudah lama mempelajari tulang putih ini, tapi aku tidak tahu persisnya apa itu. Aku hanya tahu tulang itu mustahil untuk dipatahkan, bahkan dengan kekuatan setengah langkah alam Raja Rohku." Setelah mendengar apa yang dikatakan tetua itu, King Fengli tersenyum canggung karena dia tidak tahu harus berkata apa atau bagaimana menjelaskannya. Lili berdiri di sana dengan tenang, tetapi dalam hatinya, ia berpikir, tentu saja kau tidak bisa mematahkan tulangnya. Itu tulang naga. Bahkan master tingkat suci pun tidak akan bisa mematahkannya. Sang tetua terus berbicara dan berbicara, tetapi King Fengli hanya berdiri di sana dan mendengarkan dengan penuh perhatian, dia tidak menyela perkataan sang tetua. King Fengli tahu bahwa yang terbaik adalah tidak mengatakan apapun karena itu hanya akan membuat orang tua itu marah. Jika tetua itu tahu bahwa tulang yang dijualnya adalah tulang naga, ia pasti akan menginginkannya kembali. Kekuatan Li Qingfeng tidak sebanding dengannya, jadi ia tidak perlu mencari masalah dengan tetua itu. Setelah sekitar 1 jam, si tetua menjadi tidak tertarik karena King Fengli tidak memberikan tanggapan apapun. Tetua itu melambaikan tangannya dan berkata, "Kau boleh pergi. Sudah takdir aku menjual tulang putih itu kepadamu. Kau bisa datang menemuiku jika kau menemui masalah di masa depan. Panggil aku Raja Serigala Langit." Raja Serigala Langit. Yayun tak percaya setelah mendengar nama itu. Ia hanya tahu bahwa orang ini adalah sahabat kakeknya yang sangat terkenal di benua api merah, tapi ia tidak tahu siapa orang ini. Saat tetua itu memberitahukan namanya, Yayun terkejut. Raja Serigala Langit adalah seorang penguasa alam Raja Roh, tetapi kekuatannya menurun ke tingkat setengah langkah alam Raja Roh setelah terluka parah. Meskipun terluka, ia tetap terkenal di dunia kultivasi diri, dinobatkan sebagai salah satu dari 10 kaisar benua api merah selatan. Sang tetua, atau Raja Serigala Langit, melambaikan tangannya dan meminta King Fengli dan Yayun untuk pergi. Yayun membungkuk, memberi hormat, dan meninggalkan ruang tamu bersama King Fengli. Keterkejutan di wajah Yayun masih ada, dia berkata pelan, "King Fengli, aku tidak menyangka kita bisa melihat Raja Serigala Langit yang legendaris hari ini." Li Qingfeng bingung karena dia tidak tahu siapa Raja Serigala Langit itu. Melihat raut wajah Li Qingfeng, Yayun terdiam. Dia berkata, "Jangan bilang kau tidak tahu siapa dia." King Fengli menggelengkan kepalanya dan berkata, "Sebenarnya tidak." Petik 2. Yayun menjelaskan, "Saya akan singkat saja.
Raja Serigala Langit adalah seorang Raja Roh. Dia pernah menekan iblis dan menyelamatkan miliaran nyawa. Tapi kemudian dia terluka parah dan menurun menjadi setengah langkah Raja Roh. Rumor mengatakan dia telah meninggal 500 tahun yang lalu, tapi aku tidak tahu dia masih hidup. Semua kota dan penduduk benua api merah selatan sangat menghormatinya. Lily mengangguk. Dari perkenalan Yayun, ia tahu bahwa Raja Serigala Langit adalah seorang yang benar-benar mandiri dan berada di pihak keadilan. King Fengli tersenyum dan berkata, Yayun, aku sangat menghormati Raja Serigala Langit, tapi aku harus meninggalkan pelelangan sekarang dan kembali ke hotel. Petik 2. Yayun tersenyum dan berkata, King Fengli, tunggu sebentar. Mewakili pelelangan, saya mohon dan berharap Anda dapat bergabung dengan Balai Lelang Ibu Kota Kekaisaran kami dan menjadi salah satu tetua kami. Yayun terkesan dengan potensi Li King Feng karena ia tahu betapa kuatnya guru Sekte Lima Racun. Seorang guru alam tertinggi tingkat 3 dengan mudah dikalahkan oleh Li King Feng, itu membuktikan bahwa Li King Feng memang kuat. Kekuatan Li King Feng yang sebenarnya jauh lebih kuat daripada yang ditunjukkannya. Yayun sangat percaya diri dengan sudut pandangnya terhadap orang lain. Li menggelengkan kepala dan menolaknya, maaf, Nyonya Muda. Saya tidak suka bergabung dengan kelompok manapun. Bahkan jika Anda adalah Nyonya Muda dari rumah lelang Ibu Kota Kekaisaran. Li King Feng pergi dan kembali ke hotel. Dia perlu membantu Li yang meningkatkan kekuatannya. Kamu benar-benar orang yang unik. Aku semakin menyukaimu. Melihat punggung Li King Feng, Yayun tersenyum dan bertekad. Semakin King Feng Li menolak Yayun, semakin dia menyukainya dan menginginkannya di sisinya. Di belakang rumah lelang Ibu Kota Kekaisaran terdapat kekuatan super dahsyat dari benua api merah selatan. Kekuatannya luar biasa, seorang penguasa alam Raja Roh. Di seluruh Lingyun, hanya King Feng Li yang diinginkan Yayun, tetapi sekarang dia ditolak. Seorang gadis berpakaian hijau berjalan di samping Yayun dan berkata, Nyonya Muda, dia terlalu sombong untuk menolak undanganmu. Haruskah aku meminta seseorang untuk memberinya pelajaran? Wajah Yayun berubah setelah mendengar apa yang dikatakan gadis itu. Ia memelototi gadis itu dan berkata, apa yang kau tahu? Li King Feng adalah tamu kehormatanku. Jangan pernah mengatakan hal seperti itu lagi. Yayun melanjutkan, ikuti Li King Feng dengan saksama. Laporkan setiap gerakan kecilnya kepadaku. Jika dia menghadapi bahaya, kami akan membantunya. Wajah gadis itu berubah dan ia langsung mengangguk. Gadis itu hanyalah pelayan wanita muda itu. Ia berani berkata seperti itu karena kedekatannya dengan wanita muda itu, tetapi ia tidak yakin wanita muda itu akan melindungi Lily. Gadis itu berpikir, mungkin nona muda itu jatuh cinta pada Lily. Kalau tidak, mengapa dia memarahiku? Lily tidak tahu apa yang terjadi setelah kepergian Yayun. Jika dia tahu, dia pasti sudah kehabisan kata-kata karena dia memang tidak punya perasaan terhadap Yayun. Meskipun Yayun sangat cantik dan memiliki latar belakang yang kuat, King Feng Li hanya punya satu pikiran dalam benaknya, menjadi lebih kuat dan menemukan Suelin dan Ruyan Liu. Li King Feng bergegas kembali ke hotel, tetapi ia bertemu pangeran kedua ketika memasuki hotel. King Feng Li berjalan ke arahnya dan berkata, ada apa? Pangeran kedua berkata, King Feng Li, aku akan memberitahumu sesuatu, tapi jangan beritahu siapapun. Nada bicara pangeran kedua sangat serius dan hati-hati. Ia membawa Li King Feng ke sebuah ruangan dan menutup semua jendela dan pintu, ia takut akan gangguan telinga orang lain. Bab 1683. Buah Roh Raja. Li King Feng terdiam, tidak tahu apa yang sedang dilakukan pangeran kedua. Ia terlalu berhati-hati. Pangeran kedua berjalan ke arah Li King Feng dan berkata pelan, Li King Feng, aku punya masalah yang harus kau bantu. Li King Feng tersenyum dan berkata, kita berteman. Katakan saja apapun, aku pasti akan membantu semampuku. Suara pangeran kedua sangat pelan, ia takut orang lain mendengar apa yang ia katakan. Ayahku telah memerintahkan sebuah kompetisi antara kakak laki-lakiku dan aku. Siapapun yang menang akan menjadi calon Kaisar Lingyun. Alis Li King Feng menegang bingung, bukankah kakakmu sudah menjadi pewaris? Apakah ada kesempatan bagimu untuk mengambil alih? Pangeran kedua menjelaskan, ayahku menderita penyakit serius dan hanya buah jiwa raja yang bisa menyelamatkannya. Jadi, ayahku memerintahkan, siapapun yang bisa menemukan buah itu akan menjadi kaisar masa depan. Li King Feng jelas tahu buah apa itu. Itu adalah ramuan tingkat kekaisaran, yang tidak hanya dapat menyembuhkan tubuh seorang kultivator, tetapi juga dapat menyembuhkan jiwanya. Namun, buah itu sangat langka dan tidak dapat ditemukan di bumi. Bahkan di Lingyun, Li King Feng tidak melihatnya. Alis Li King Feng menegang dan dia berkata, buah ini sangat langka, dan Lingyun mungkin tidak memilikinya. Kalau begitu, di mana kau akan menemukannya?
Pangeran kedua berkata dengan gugup, dari informasi yang kudapat dari paviliun takdir langit, gurun api merah memilikinya. Li Qingfeng terkejut setelah mendengar nama gurun api merah. Meskipun Li Qingfeng baru di Lingyun, ia tahu banyak tentang kota itu secara umum. Ada daerah terlarang di dekat Lingyun bernama gurun api merah. Daerah itu terletak di utara Lingyun dan sangat berbahaya. King Feng Li mendengar dari banyak kultivator bahwa gurun api merah mengandung banyak harta karun roh dan ramuan ajaib, dan menarik banyak kultivator untuk pergi ke sana dengan harapan bertemu beberapa pertemuan yang menguntungkan. Namun mereka semua mati saat menginjakkan kaki di padang pasir, dan tak seorang pun pernah kembali. Karena itu, daerah itu dijuluki Tanah Kematian. Konon, gurun api merah tua merupakan rumah bagi kekuatan jahat yang kuat dan tak dikenal. Li Qingshan menatap pangeran kedua dan berkata, "Jadi, kau ingin aku pergi ke gurun api merah bersamamu?" Kecanggungan muncul di wajah pangeran kedua dan tangannya mulai saling bergesekan. Pangeran kedua tahu bahwa permintaannya agak berlebihan. Lagi pula, gurun api merah terlalu berbahaya dan merupakan area terlarang nomor 1 di Lingyun. Gurun itu bahkan terkenal di bagian selatan benua api merah karena banyak orang yang tewas di sana. Li Qingfeng hendak menggelengkan kepala dan menolak pangeran kedua. Meskipun mereka berteman, ia tidak ingin membahayakan nyawanya. Pada saat ini, anak anjing hitam datang ke samping King Feng Li dan meraih kaki kanannya. Alis King Feng Li menegang dan dia bertanya, "Mengapa kamu menarik celanaku?" Black Puppy berkata, "Aku mencium aroma daerah itu dengan hidungku, dan ada sosok yang sangat familiar di gurun itu. Kita harus ke sana." Mata Li King Feng tampak bingung. Anak anjing hitam seharusnya tahu bahayanya gurun, tetapi apa yang ada di sana justru membuatnya mengabaikan semuanya. Melihat raut wajah Li King Feng, si anak anjing hitam berbisik, "Aku mencium kehadiran ular pemakan langit. Dia terluka dan membutuhkan kita untuk menyelamatkannya." King Feng Li tahu betapa sensitifnya hidung anak anjing hitam, karena ia mampu mencium keberadaan apapun yang dikenalnya dalam jarak 1000 mil. Anak anjing dan ular itu sudah lama bersama. Jika anak anjing hitam bilang ular itu ada di sana, berarti ular itu memang ada di sana. Li Qingshan tahu bahwa ia harus pergi ke gurun dan menyelamatkan ular pemakan langit karena ia adalah salah satu sahabatnya. Keduanya telah mengalami terlalu banyak hal bersama dan itu sangat membantu Li Qingshan, ia tidak bisa hanya melihat ular itu mati di gurun. Setelah berpikir sejenak, Li Qingfeng berkata kepada pangeran kedua, "Aku akan pergi ke gurun bersamamu." "Kapan kita akan pergi?" Pangeran kedua bingung pada awalnya, tetapi kegembiraan segera memenuhi matanya setelahnya. Pangeran kedua tidak menyangka Li Qingfeng akan menerima permintaannya. Meskipun ia tahu betapa berbahayanya gurun api merah, ia tetap menerimanya. Pangeran kedua merasa bahwa Li Qingfeng terlalu baik. Demi menjadi calon raja, Li Qingfeng bahkan rela mengorbankan keselamatannya sendiri. Berteman dengan seseorang seperti Li Qingfeng memang sepadan. Pangeran kedua memberi hormat kepada King Feng dan berkata, "Jika memungkinkan, kita akan berangkat besok. Lagi pula, kompetisi antara kakak laki-lakiku dan aku sudah dimulai." Dia juga memerintahkan banyak orang untuk pergi ke gurun api merah. Siapapun yang bisa mendapatkan buah itu akan menjadi kaisar masa depan. Li mengangguk. Ia ingin segera sampai di sana karena ular pemakan langit tidak bisa menunggu selama itu. Setelah mengobrol sedikit lagi dan memberi King Feng Li peta gurun api merah, pangeran kedua kembali ke istananya. Pangeran kedua masih harus mengumpulkan orang lain. Li Qingfeng adalah anggota penting, tetapi ia juga mengumpulkan praktisi kuat lainnya untuk melindungi mereka. Setelah pangeran kedua pergi, Lily dan si anjing hitam kembali ke kamar mereka. Lily mengeluarkan ramuan tingkat kaisar dan memberikannya kepada Liang. Ia menyuruhnya untuk meminumnya. Liang menatap King Feng Li dengan penuh kegembiraan dan penghargaan sebelum dia memakannya dan mulai berkultivasi untuk menyerap ramuan itu. Ramuan tingkat kaisar berubah menjadi gelombang esensi vital yang kuat dan memasuki 8 meridian, kulit, otot, dan tulangnya yang luar biasa. Kemudian, energi tersebut berkumpul di perut bagian bawahnya dan akhirnya berubah menjadi emas, ia dengan cepat mencapai tingkat kaisar roh. King Feng Li lalu memberinya metode tingkat kaisar roh dan menyuruhnya menstabilkan tingkat kekuatannya. Berkat Liang mampu mencapai tingkat kaisar roh. Jika bukan karena Liang, entah kapan ia akan mencapainya. Liang sangat bahagia, air mata mulai mengalir dari matanya. Keinginan terbesarnya saat kembali ke Merkurius adalah mencapai alam kaisar roh, dan kini keinginannya itu akhirnya terwujud. Bab 1684. Reinkarnasi Peri. Liang bersumpah bahwa suatu hari dia akan kembali ke planet asalnya. Merkurius dan membalaskan dendam orang tuanya dengan membunuh iblis di alam kaisar roh. Liang, berhentilah menangis. Istirahatlah yang cukup malam ini karena besok,
kita akan pergi ke gurun api merah untuk mencari ular pemakan langit, kata Lily sambil menepuk bahu Yang dan menenangkannya. Sekitar pukul 10 malam, setelah matahari terbenam, seluruh negeri diselimuti kegelapan. Seberkas cahaya keemasan tiba-tiba muncul di utara negeri Lingyun, menerangi seluruh negeri. Semua kultivator terbangun dari tidur mereka. Mereka menatap langit dan mata mereka dipenuhi keterkejutan saat menyadari bahwa cahaya keemasan itu berasal dari gurun api merah. Setelah cahaya keemasan muncul, kemudian muncul cahaya perak, lalu cahaya putih, cahaya biru, cahaya hitam, cahaya ungu, cahaya cian, dan cahaya hijau. Di antara langit yang berkelap-kelip dalam cahaya warna-warni, samar-samar Anda dapat melihat banyak ramuan roh, teknik budidaya, dan harta langka yang berbeda. Kadar herba-herba roh ini sangat tinggi. Semuanya setidaknya eliksir kelas kaisar, dan beberapa eliksir kelas tertinggi. Beberapa orang bahkan melihat 2 eliksir kelas kekaisaran. Eliksir kelas imperial sangat langka, terkadang bahkan tidak muncul setelah 1 milenium. Namun, 2 eliksir kelas imperial muncul di gurun api merah tepat saat ini. Malam itu, semua praktisi di negeri ini tidak bisa tidur atau berlatih. Mereka semua berkonsentrasi pada gurun api merah. Beberapa kultivator tingkat tertinggi melepaskan energi spiritual mereka, ingin merasakan energi dari ramuan roh. Namun, mereka terhalang oleh penghalang tak terlihat yang memantulkan kembali energi spiritual mereka. Langit dipenuhi dengan cahaya warna-warni dan memantulkan ramuan roh yang tak terhitung jumlahnya, membuat semua orang bersemangat dan gembira. Lily dan si anak anjing hitam juga terbangun oleh cahaya warna-warni itu. Mereka berjalan keluar dan menatap langit sambil berpikir. Anak anjing hitam berkata, King Fengli, aku merasakan ada sesuatu yang tidak biasa terjadi di sini. Pangeran kedua memberitahu kita bahwa buah jiwa raja terletak di gurun api merah. Dan sekarang ada banyak sekali tanaman roh di gurun itu. Li Qingfeng mengangguk dan berkata, siapa peduli, ular pemakan langit ada di sana. Kita hanya perlu menyelamatkannya. Lily juga merasakan sesuatu yang tidak biasa di gurun itu penuh dengan bahaya yang tak terduga. Tempat-tempat yang menguntungkan selalu berbahaya. Namun, Lily tidak punya pilihan lain, ia harus pergi ke gurun api merah. Di dalam istana, seorang pria parubaya kurus berwajah pucat terbaring sakit di tempat tidur. Ia tampak seperti akan mati kapan saja. Putra mahkota, pangeran kedua, dan putri ketiga berdiri tepat di samping tempat tidur. Bukan orang lain yang sedang berbaring di tempat tidur itu, melainkan Kaisar Negeri Lingyun saat ini. Yang Fei Yun, seorang master alam tertinggi tingkat kelima. Yang Fei Yun menderita penyimpangan esensi vital saat berlatih, yang menyebabkan cedera parah pada tubuh dan jiwanya. Ia hampir mati seketika, dan kini hanya buah jiwa raja yang bisa menyelamatkannya. Kalian bertiga, siapapun yang menemukan buah jiwa raja akan menjadi kaisar berikutnya di negara ini, kata Yang Fei Yun lemah kepada mereka bertiga karena dia hampir tidak bisa merangkai kata-katanya menjadi sebuah kalimat. Mata putra mahkota dipenuhi sukacita saat ia membungkuk dan berkata dengan sopan, Yang mulia, jangan khawatir. Saya akan pergi ke gurun api merah besok, dan saya akan menemukan buah jiwa raja. Pangeran kedua juga berjanji untuk mendapatkan buah jiwa raja agar dapat memperpanjang umur ayahnya. Kaisar mengangguk lemah sambil mengulurkan tangan kanannya yang pucat dan membusuk dan melambai ke arah kedua pangeran. Kalian berdua boleh pergi, putri ketiga tetap di belakang. Kedua pangeran saling berpandangan dan meninggalkan ruangan. Hanya kaisar dan putri ketiga yang tersisa di ruangan itu. Meskipun putri ketiga tidak berdandan dengan sengaja, matanya yang jernih dan indah, kulitnya yang putih mulus, dan tubuhnya tetap mencerminkan bahwa dia cantik. Kaisar menatap putri ketiga dan berkata, aku pasti sudah mati setahun yang lalu jika bukan karenamu. Kau menyuruhku memberitahu semua orang bahwa kau adalah putriku yang telah lama hilang, dan aku selalu ingin tahu alasanmu memintaku melakukan itu. Setahun yang lalu, Yang Fei Yun menderita penyimpangan esensi vital saat ia berlatih di istana, yang hampir merenggut nyawanya seketika. Saat itu, putri ketiga tiba-tiba muncul di istana dan memberi Yang Fei Yun ramuan ajaib, yang memperpanjang umurnya selama setahun. Sebagai balasannya, Yang Fei Yun harus memberitahu semua orang bahwa putri ketiga adalah putrinya yang telah lama hilang dan akhirnya ia temui kembali. Putri ketiga tersenyum lembut dan berkata, Yang mulia, ini rahasiaku. Kaisar tidak menyerah dan terus bertanya, bisakah kau memberitahuku namamu? Aku pernah melakukan penyelidikan dan aku tahu kau punya 2 nama. Meng Yaosu dan Meng Yaofu. Kau yang mana? Putri ketiga mengedipkan matanya pelan, tersenyum lembut, dan berkata, keduanya adalah aku, dan keduanya bukan aku. Itu hanya reinkarnasi. Setelah mendengar kata reinkarnasi, mata Kaisar dipenuhi ketakutan. Ia tahu bahwa hanya para penguasa tak terkalahkan yang kekuatannya tak terbayangkan yang dapat bereinkarnasi.
Para master ini begitu kuat sehingga setidaknya mereka adalah penguasa sebuah planet. Di planet tingkat atas seperti Mars, hanya ada satu yang bisa bereinkarnasi. Kaisar Api Merah. Tentu saja, putri ketiga bukanlah Kaisar Api Merah tua, tetapi tidak seorang pun tahu apakah dia bereinkarnasi dari seorang suci atau seorang abadi. Putri ketiga tersenyum lembut dan berkata, "Yang mulia, saya harap Anda akan menepati janji Anda dan memberitahu semua orang bahwa Anda adalah ayah saya, dan saya adalah putri Anda. Sebentar lagi, saya akan meninggalkan negeri Lingyun." Kaisar mengangguk karena merasa sangat lemah dan lelah. Ia melambaikan tangannya dan mempersilakan putri ketiga pergi. Putri ketiga menatap Yang Fei Yun sekali lagi, lalu berbalik dan pergi. Setelah meninggalkan istana, putri ketiga kembali ke aula putrinya. Aula ini dibangun oleh kaisar setahun yang lalu. Hanya putri ketiga sendiri yang tinggal di sini, tanpa Dayang atau Kasim. Putri ketiga memasuki ruang rahasia dan duduk bersila. Ia mencubit telapak tangannya dan mulai berlatih. Di antara bintang-bintang di langit, bintang peri mulai memancarkan cahaya bintang. Cahaya bintang peri berubah menjadi taburan perak dan semuanya diserap ke dalam tubuh putri ketiga, berubah menjadi energinya sendiri. Li Qingfeng sedang berada di dalam hotel dan mengamati gurun api merah. Tiba-tiba ia merasakan energi mistis yang berasal dari tempat cahaya warna-warni itu berada. Dia mendongak dan melihat bintang paling terang di langit, bintang peri, sedang memancarkan cahaya bintang. Hanya orang-orang seperti Lily yang memiliki kekuatan spiritual dan kemampuan clairvoyance yang luar biasa kuat yang dapat merasakan cahaya bintang. Penggarap diri biasa dan bahkan master alam tertinggi yang kuat sekalipun tidak akan dapat melihatnya. Bab 1685. Perjanjian 5 negara. Siapa ini? Bagaimana mereka bisa menyerap cahaya bintang peri dari langit? Tanya King Feng dengan heran. King Feng tahu bahwa teknik kultivasi diri rata-rata hanya dapat menyerap esensi vital dari langit dan bumi, tetapi tidak dari cahaya bintang. Itu hanya dapat dilakukan dengan teknik tingkat suci atau tingkat abadi yang kuat. Misalnya, mantra penakluk yang dilatihkan oleh King Feng adalah teknik tingkat suci yang diberikan oleh ayahnya, sang penakluk. Teknik tingkat abadi seperti itu sangat kuat, karena dapat menyerap cahaya bintang dari bintang penakluk di langit malam. Sekarang setelah King Feng melihat orang lain menyerap cahaya bintang, dia tahu bahwa seseorang tengah berlatih teknik tingkat abadi dan memiliki kekuatan luar biasa. Mata King Feng mengikuti cahaya bintang peri dan menyadari bahwa orang yang menyerapnya berada di istana kekaisaran. Hal ini mengejutkan King Feng, siapakah guru ini? Namun, King Feng tidak tahu bahwa putri ketigalah yang menyerap cahaya bintang-bintang peri. Jika dia tahu, dia pasti akan terkejut. Anak anjing hitam berdiri di samping sambil berkata dengan cemas, "King Feng, aku tak pernah menyangka akan ada seorang jenius yang begitu langka dalam diri Lingyun. Orang yang menyerap cahaya bintang itu pastilah seorang peri di kehidupan sebelumnya." King Feng mengangguk dan setuju dengan anak anjing hitam. Penggarap diri biasa tidak akan mampu menyerap cahaya bintang, bahkan Kaisar Lingyun sekalipun. Gurun api merah tua kini dipenuhi cahaya berwarna pelangi dengan semakin banyak tumbuhan yang kuat, yang melayang di antara cahaya-cahaya ini, sebagaimana seluruh negeri melihatnya dengan jelas. Bukan hanya para pembudidaya Lingyun yang menghasilkan banyak sekali tanaman herbal dan cahaya berwarna pelangi di atas gurun api merah, tetapi juga mereka yang berada di negara-negara terdekat. Ada 5 negara di dekat Lingyun, bersama beberapa master sekte. Mata para tetua dan murid dipenuhi kegembiraan saat negara-negara lain mendiskusikan bagaimana mereka akan mencapai gurun api merah. Negeri Matahari Api lebih kuat dan terletak dekat di sebelah timur Lingyun. Sekarang di dalam istana kekaisaran negeri Matahari Api, Kaisar mengadakan pertemuan darurat. Kaisar negeri Matahari Api adalah seorang pria parubaya dengan perawakan kekar, alis merah tebal, mata besar, dan rambut merah seakan terbakar bagai matahari. 2 saudara laki-laki dan perempuan berdiri di bawahnya, yang laki-laki adalah calon Kaisar negeri Matahari Api, yang juga dikenal sebagai putra mahkota Matahari Api, sementara yang perempuan adalah wanita cantik berambut merah dan berlekuk tubuh indah, yang dikenal sebagai Putri Api. "Ayah, ramuan kelas kekaisaran telah muncul di gurun api merah, bukankah sebaiknya kita pergi dan mengambilnya?" tanya Pangeran Matahari Berapi sambil membungkuk. Kaisar Matahari Api duduk di kursi naga dalam diam sejenak, sebelum berkata, 100 tahun yang lalu, negara Matahari Api kita, Lingyun, dan 3 negara lainnya menandatangani perjanjian 5 negara. Perjanjian 5 negara mengatur bahwa kaisar, pemimpin sekte, dan tetua dilarang memasuki negara lain. Hanya pangeran, putri, dan talenta sekte di bawah usia 30 tahun yang boleh memasuki kerajaan lain. Putri Matahari Api tersenyum menawan sambil mengerucutkan bibir merahnya, lalu berkata, "Ayah, ayah tidak diizinkan memasuki Lingyun, tetapi aku dan kakak bisa pergi ke gurun api merah Lingyun. Setelah kita mendapatkan ramuan tingkat kekaisaran, kita bisa mencapai alam Raja Roh dan menaklukkan 5 kerajaan besar."
Kaisar Matahari Api mengangguk ketika mendengar Putri Matahari Api, matanya berbinar gembira. Meskipun ia tidak bisa memasuki gurun api merah, putra dan putrinya diizinkan masuk. Ia sangat bangga pada Pangeran Matahari Api dan Putri Matahari Api. Putra dan putrinya tidak hanya tampan dan cantik, tetapi mereka juga memiliki kekuatan besar karena keduanya telah mencapai tingkat keempat alam tertinggi dan memiliki harta spiritual tingkat tertinggi. 5 aliansi 5 negara terdiri dari negara Lingyun, Matahari Berapi, Panah Emas, Kayu Jernih, dan Perbatasan Tanah. Kelima negara ini masing-masing mewakili 5 elemen, air, api, emas, kayu, dan tanah. Namun, masing-masing negara ini memiliki tingkat kekuatan yang berbeda. Kerajaan-kerajaan ini biasanya dibagi menjadi 3 tingkatan, dengan tingkatan pertama sebagai yang terendah dan tingkatan ketiga sebagai yang tertinggi. Tingkatan di atas tingkatan ketiga tidak lagi dianggap kerajaan, melainkan diakui sebagai dinasti kekaisaran. Di antara kelima negara ini, Lingyun adalah yang paling lemah sebagai kerajaan tingkat pertama, sementara Matahari Api lebih kuat sebagai kerajaan tingkat kedua. 3 negara lainnya jauh lebih kuat sebagai kerajaan tingkat ketiga. Semakin kuat kerajaan, semakin kuat pula kaisar, putra mahkota, dan putri. Misalnya, Pangeran dan Putri Matahari Api jauh lebih kuat daripada putra mahkota Lingyun. Pada saat yang sama, di dalam istana kekaisaran negara Panah Emas, Kayu Jernih, dan Perbatasan Tanah, para kaisar mereka telah menugaskan misi kepada para pangeran dan putri, untuk memerintahkan mereka menemukan buah jiwa raja di gurun api merah. Buah jiwa raja merupakan ramuan kelas kekaisaran yang menarik semua pasukan kekaisaran di aliansi 5 negara di benua api merah selatan. Selain 5 kerajaan dalam aliansi 5 negara di benua api merah, ada beberapa sekte kuat seperti Sekte Pedang Tertinggi, Sekte Pedang Tertinggi, dan Sekte Ramuan Hitam. Seorang pria parubaya berpakaian hijau berdiri diam di dalam istana Sekte Pedang Tertinggi. Wajahnya penuh bekas tebasan pedang, alisnya tajam, dan auranya bagai pedang tajam yang mampu merobek langit. Dia melepaskan baut-baut energi pedang yang tak terhitung jumlahnya ke sekelilingnya, sambil melontarkan retakan ke udara dengan penuh semangat. Pria parubaya ini tidak sesederhana itu, ia adalah Master Sekte Pedang Tertinggi, dengan kekuatan tersembunyi yang luar biasa. Di hadapannya berdiri seorang pemuda berusia sekitar 27 atau 28 tahun. Pemuda ini berwajah tampan, bertubuh tinggi, dan tampak sangat menarik saat berdiri di sana dengan energi yang kuat. Ia adalah seorang master alam tertinggi tingkat keempat. Kalau saja King Feng ada di sana, dia pasti akan terkejut, karena dia mengenal pemuda itu, dan bahkan menaruh dendam padanya. Ketika King Feng pertama kali mendarat di panggung dunia roh saat ia tiba di planet tingkat tinggi dari bumi, ada seorang pria setengah baya bertubuh gemuk yang bertugas untuk menangani kedatangan para pendatang dari planet tingkat rendah ini dan memfasilitasi proses pemilihan murid di sekte tingkat tertinggi dan kaisar. King Feng termasuk di antara beberapa ratus pengunjung planet tingkat rendah, dan orang pertama yang memilih para jenius adalah pemuda ini, Yang Tianjin. Yang Tianjin sangat sombong saat itu dan sama sekali tidak peduli pada King Feng. Setelah berinteraksi lebih jauh, keduanya hampir berkelahi. Yang Tianjin menatap pria parubaya di hadapannya dan berkata dengan hormat, "Tuan, buah jiwa raja telah muncul di gurun api merah. Aku akan membawanya kembali untuk Tuan kali ini dan membantu Tuan mencapai alam Raja Roh." Mendengar Yang Tianjin, mata pria parubaya itu berbinar gembira. Ia menghunus pedang emas dan menyerahkannya kepada pemuda itu. Bab 1686. Pengumpulan bakat. Pria parubaya itu berkata, pedang emas ini adalah harta spiritual tingkat tertinggi tingkat ketujuh dengan kekuatan yang luar biasa. Pedang ini adalah salah satu pedang yang pernah kugunakan di masa mudaku, dan sekarang aku akan memberikannya kepadamu dengan harapan kau bisa mendapatkan buah jiwa raja dengannya. Pria parubaya itu tersenyum ringan saat pertama-tama menyerahkan pedang emas itu kepada Yang Tianjin, lalu dia mengeluarkan satu set baju zirah emas dari cincin interspatialnya dan juga menyerahkannya. Yang Tianjin sangat gembira, matanya dipenuhi kegembiraan. Orang lain mungkin tidak tahu asal-usul pedang dan baju besi emas ini, tetapi ia tahu betul bahwa keduanya adalah harta spiritual super yang pernah digunakan oleh gurunya untuk mengalahkan banyak guru tingkat tertinggi. Hal ini juga menjadikannya Master Sekte Pedang Tertinggi. Yang Tianjin berkata, "Terima kasih guru telah menghadiahkan pedang dan baju zirah tingkat tinggi ini kepadaku. Aku bersumpah bahwa aku akan mengalahkan para talenta lainnya dan mengambil kembali buah jiwa raja, atau aku akan kembali kepada guru dengan kepalaku sendiri." Yang Tianjin membungkuk hormat saat ia mengambil harta karun dan meninggalkan istana. Dia menuju ke Crimson Fire Desert untuk mencari buah jiwa raja. Sebelum pergi, Yang Tianjin memanggil banyak murid jenius dari Sekte Pedang Tertinggi. Ada sekitar 10 orang yang akan pergi bersamanya. Meskipun Yang Tianjin sangat kuat, ia tahu banyak orang juga akan mengincar buah jiwa raja, jadi untuk memastikan ia mendapatkannya, ia memilih murid-murid jenius untuk ikut bersamanya.
Jika misinya biasa saja seperti membunuh iblis dan setan, ia bisa pergi sendiri. Selain Sekte Pedang Tertinggi, dua orang lainnya juga menerima perintah dari guru mereka, Sekte Pedang Tertinggi dan Sekte Ramuan Hitam. Keduanya juga memiliki latar belakang yang luar biasa. Salah satunya adalah Yi Daoleng, seorang pemuda kuat yang dingin, murid terakhir dari Master Sekte Pedang Tertinggi. Dia sangat terkenal di benua api merah sebagai jenius tingkat tertinggi yang berada di antara 20 besar. Yang lainnya adalah murid terakhir Sekte Black Elixir, Yi Fei Wang, yang juga memiliki kekuatan luar biasa, dan merupakan seorang jenius langka dalam daftar peringkat jenius tingkat tertinggi. Keahliannya dalam seni alkimia bagaikan dewa. Dia telah mencapai tingkat tertinggi dalam alkimia di usia muda, dan mendapat rasa hormat dari banyak alkemis. Tentu saja, kita mungkin ingat bahwa King Feng menyimpan dendam terhadap mereka berdua. Jika dia ada di sana, dia mungkin akan menamparkan wajah mereka berdua. Ketika King Feng pertama kali tiba di Mars dari bumi, ia pertama kali bertemu dengan pria setengah baya yang gemuk, kemudian Yang Tianjin, murid terakhir Sekte Pedang Tertinggi, yang merupakan musuh pertama King Feng. King Feng kemudian bertemu Yi Daoleng dan Yi Fei Wang, yang merupakan musuh ketiga dan keempat King Feng. Dia ingat dengan jelas bagaimana Yi Daoleng memerintahkannya untuk mencuci pakaian, yang membuat King Feng sangat marah, hingga dia ingin mencabik-cabik wajah pria sombong itu. Namun, kekuatan King Feng telah menghilang saat itu, jadi dia menahan diri. Jika mereka bertemu di gurun api merah kali ini, King Feng tidak akan pernah melepaskan mereka. Yi Fei Wang mungkin cantik, tetapi dia busuk sampai ke akar-akarnya. Jadi, jika King Feng bertemu dengannya, dia pasti akan menamparnya. Di samping negeri Lingyun, Fury Sun, Gold Arrow, Clearwood, dan Soil Border, serta Sekte Sword Supreme, Saber Supreme, dan Black Elixir, ada juga kultivator kuat lain dari sekte yang kurang dikenal yang semuanya menuju ke Crimson Fire Desert untuk memperoleh buah jiwa raja. Karena kemunculan buah jiwa raja, 5 kerajaan di benua api merah terlibat dalam suatu kompetisi, di mana bakat-bakat yang tak terhitung jumlahnya dari setiap faksi mengalir ke gurun api merah. Tiba-tiba, seluruh daratan selatan diselimuti oleh perubahan dan pergolakan. Langit dipenuhi dengan energi pedang yang mematikan dan konflik yang mematikan. Keesokan harinya, cuaca cerah. Hari itu cerah, matahari bersinar terang. Sinar matahari yang hangat memancar dari langit, menyinari tanah, dan membentuk siluet bayangan. Ada banyak burung murai di pohon-pohon di luar hotel, mereka berkicau tanpa henti seolah-olah sedang merayakan. King Feng, Black Puppy, dan Li yang berjalan keluar ruangan keluar saat 2 kereta besar menunggu mereka. Pangeran kedua duduk di dalam kereta pertama, lalu turun dan berjalan menghampiri King Feng. King Feng, aku sudah menyiapkan kereta untukmu di sampingku. King Feng menatap pelatih dan mengangguk. Dia ahli dalam ilmu sakti, jadi dia melihat dengan jelas bahwa di kereta itu banyak sekali ukiran mantra-mantra yang kuat, yang masing-masing berada di tingkatan tertinggi. Susunan angin pada roda dimaksudkan untuk membuat kereta melaju lebih cepat, dan binatang iblis yang menarik kereta adalah macan tutul iblis angin, yang dapat bergerak dengan kecepatan luar biasa. Ada sekitar 10 ekor kuda berkumpul di belakang kereta, ditunggangi oleh para pria berpakaian hitam. Di atas kuda-kuda itu terdapat pemuda, pria parubaya, 2 orang tua, dan 2 perempuan. Namun, semuanya melepaskan energi yang kuat. King Feng dapat dengan jelas merasakan bahwa kemampuan terendah mereka berada di tingkat ke-7, ke-8, dan ke-9 alam Kaisar Roh, dengan 3 di antaranya berada di alam tertinggi. Semua pria berpakaian hitam itu bekerja untuk pangeran kedua, karena kali ini dia telah mengerahkan pasukannya yang terbesar dan terkuat untuk mendapatkan buah jiwa raja, tanpa keraguan sedikitpun. Ketika mereka melihat pangeran kedua telah meninggalkan kereta mewah itu menuju King Feng, 10 orang di sekitarnya memandang King Feng dengan jijik. Beberapa dari mereka memiliki prestasi besar dalam kultivasi dan penuh kesombongan. Mereka berkumpul di sekitar pangeran kedua untuk membantunya mendapatkan mahkota di masa depan, dan tentu saja ingin pangeran kedua memperhatikan mereka. Namun, pangeran kedua hanya memberi mereka kuda hitam tinggi untuk ditunggangi, bukan kereta. Kereta itu justru diberikan kepada King Feng, jadi wajar saja mereka merasa dirugikan. King Feng tidak peduli dengan apa yang dipikirkan orang-orang di sekitarnya, tetapi saat ia memimpin anak anjing hitam dan Li yang ke kereta kedua, seorang pria parubaya yang kuat berpakaian hitam menghalangi jalannya. Pria parubaya bertubuh kekar berbaju hitam ini kebetulan adalah salah satu prajurit pangeran kedua. Tingginya luar biasa, 2 meter, dengan otot-otot yang terpahat bagai batu karang yang kokoh. Pria parubaya berpakaian hitam itu berdiri di sana seperti menara baja tinggi dengan bermartabat. Pangeran kedua mengerutkan kening dengan jelas kesal, dia berkata, "Tahei, minggirlah, kereta ini disiapkan untuk King Feng, mengapa kau menghalanginya?" Tahei berkata, "Pangeran kedua, kami semua tamu Anda."
Mengapa Anda membiarkan King Feng naik kereta mewah Anda, bukan kami? Saya rasa ini tidak adil. King Feng tersenyum ringan dan bertanya, apa yang tidak adil? Tahei berkata dengan dingin, tingkat kultivasiku lebih kuat darimu, jadi kereta mewah ini harus menjadi milikku untuk dinaiki. Bab 1687. Terbang dalam satu pukulan. King Feng menatap Tahei di depannya, tatapannya menjadi dingin. Ia tahu orang ini meragukan kemampuannya, jadi wajar saja jika ia tidak akan membalas dengan baik orang-orang yang tidak memperlakukannya dengan baik, malah mengangkat tinjunya. King Feng tersenyum dingin dan berkata, kau bilang aku tidak memenuhi syarat untuk naik kereta mewah ini, baiklah, aku akan memukulmu, dan jika kau bisa menangkisnya, aku akan memberikan kereta ini untukmu. Jika tidak, kau harus minggir dan kembali ke kuda. Petik 2. Tahei tertawa terbahak-bahak dan berkata, baiklah, aku adalah penguasa alam tertinggi tingkat pertama, aku dapat dengan mudah menangkap pukulanmu. King Feng tersenyum dingin dengan tatapan jijik. Tubuh api penyucian fananya adalah teknik ampuh yang mampu menekan neraka, dan mereka yang berada di alam yang sama tak tertandingi olehnya. Dia juga seorang master alam tertinggi tingkat pertama. Di alam yang sama, tak seorang pun bisa menjadi lawannya, apalagi Tahei, bahkan master alam tertinggi tingkat kedua pun tak mampu mengalahkannya. King Feng mengaktifkan saripati vital internalnya, menyerbu dengan tangan kanannya yang bersinar dengan tulisan jimat hitam, dan seperti sinar petir, dia tiba-tiba muncul dari kehampaan dan meninju dada Tahei. Sebelum Tahei sempat bereaksi, tinjunya mengenai tubuhnya, membuatnya terpental dan mendarat di pohon beberapa meter jauhnya, menghancurkan pohon itu. Tahei jatuh ke tanah, debu beterbangan, sementara ia sendiri memuntahkan darah. Satu pukulan, dan alam tertinggi tingkat pertama Tahei dikalahkan. Mendengar kejadian itu, ke-10 pria berpakaian hitam itu mundur selangkah karena tak percaya. Mereka semua mengenal Tahei dengan baik, karena telah tinggal bersamanya selama beberapa waktu karena mereka semua tinggal di kediaman pangeran kedua untuk melindunginya. Di antara 10 orang itu, Tahei jelas berada di posisi 3 besar, dengan tak lebih dari 3 orang yang bisa mengalahkannya. Namun, kini ia dikalahkan oleh salah satu pukulan King Feng, yang berarti King Feng juga bisa mengalahkan 10 master lainnya hanya dengan satu pukulan. Pada saat ini, sekitar 10 pria berbaju hitam itu tahu mengapa pangeran kedua menawarkan kereta kepada King Feng, bukan mereka. Mereka semua merasakan jarak antara mereka dan King Feng, yang ditentukan oleh kekuatan. Wajah Tahei memucat saat dia berjuang untuk berdiri, dia menyeka darah dari mulutnya dan berjalan ke arah King Feng dengan hormat. Aku kalah, jadi aku akan menarik kembali perkataanku. Aku tidak pantas mendapatkan kereta mewah ini, tapi kau pantas. Tahei mengangkat tinjunya, meminta maaf kepada King Feng, lalu berbalik dan kembali ke kudanya. King Feng mengangguk sambil menatap Tahei dengan penuh pujian. Pemuda kuat ini mungkin agak bodoh, tapi dia tahu benar dan salah. Dia mengakui kekalahannya dan bersikap seperti pria sejati. King Feng mengeluarkan ramuan pemulihan dari cincin interspatialnya dan berkata, Tahei, tunggu. Petik 2. Tahei menatap King Feng dengan bingung dan tidak tahu mengapa King Feng memintanya berhenti. King Feng tersenyum tipis dan berkata, aku baru saja melukaimu, ini ramuan pemulihan yang bisa membantumu pulih. Kita akan segera memasuki gurun api merah yang berbahaya, kita harus tetap bersatu dan membantu pangeran kedua mendapatkan ramuan jiwa raja. Petik 2. Setelah berbicara, dia melemparkan ramuan penyembuhan ke arah Tahei, dan wajah Tahei dipenuhi rasa terima kasih. Tahei sangat kuat, tetapi dia tidak memiliki ramuan bermutu tinggi, karena batu vitalitasnya terbatas dan tidak dapat menutupi biaya kemewahan tersebut. Sekarang, Lim Feng telah menjadi alkemis tingkat tertinggi, dan ia juga membantu Lu Gu menjadi alkemis tingkat tertinggi. Oleh karena itu, Lu memberinya beberapa ramuan tingkat tertinggi sebagai ucapan terima kasih. Lim Feng memutuskan untuk memberikan salah satunya kepada Tahei. Tahei menatap ramuan bermutu tinggi di tangannya dengan penuh semangat. Ia memasukkannya ke dalam mulut lalu mengunyahnya, melepaskan aliran besar saripati vital yang memasuki tubuhnya. Tiba-tiba semua luka di tubuhnya sembuh, sungguh luar biasa dahsyatnya ramuan penyembuh tingkat tertinggi itu. Bahkan dengan luka yang begitu parah, luka dalam, dan tulang yang remuk, seseorang masih bisa pulih dalam sedetik. Inilah sebabnya banyak praktisi kultivasi diri mengagumi para alkemis tingkat tinggi. Kali ini saat King Feng menuntun anak anjing hitam dan Li yang masuk ke dalam kereta mewah, tak ada satupun pria berpakaian hitam yang menghentikan mereka, sebaliknya hanya menatapnya dengan kagum. Mereka tahu bahwa King Feng ini adalah seorang guru sejati, dan dimanapun di dunia, para guru selalu dihormati. Pangeran kedua menunggangi kereta pertama, sementara King Feng menunggangi kereta kedua, sementara sekitar 10 orang berpakaian hitam mengikuti di belakang mereka saat mereka keluar dari ibu kota kekaisaran. Namun, mereka bertemu dua kelompok orang di luar gerbang ibu kota kekaisaran.
Satu adalah putra mahkota, dan yang lainnya adalah putri ketiga. King Feng mengangkat tirai kereta, melihat keluar dan langsung melihat putra mahkota di sebelah kiri, tepat saat putra mahkota mengangkat tirainya dan melihat King Feng. Kedua pasang mata itu saling beradu dengan kilatan dingin. King Feng sama sekali tidak menyukai putra mahkota ini, karena orang itu pernah mencoba membunuhnya. King Feng sudah memberinya surat perintah hukuman mati, tetapi tidak pernah punya kesempatan untuk bertindak di ibu kota kekaisaran. Begitu mereka keluar dari ibu kota kekaisaran, King Feng harus memberinya pelajaran. Namun, King Feng terkejut melihat putri ketiga, karena ia berpikir bahwa putri ketiga sangat mirip dengan Meng Yaosu. Namun ia hanya bisa menilai berdasarkan tubuh dan siluetnya saja, yang mana semuanya sama persis, karena sang putri ketiga mengenakan kerudung yang menutupi wajahnya. King Feng mengaktifkan kewaskitaannya, dengan melepaskan cahaya keemasan ia mencoba melihat melalui tabir, namun pangeran ketiga merasakan tatapannya pada saat yang sama. Dia tiba-tiba mengayunkan cambuk kudanya untuk memukul binatang iblis di depannya dan meninggalkan pandangan King Feng. Mata King Feng dipenuhi penyesalan, karena penglihatan penetrasinya hanya bisa melihat sejauh 1 meter, dan tidak lebih dari itu. Ia hampir melihat wajah putri ketiga, dan barulah ia akan tahu siapa dia. Pangeran kedua memiliki hubungan yang buruk dengan putra mahkota, tetapi ia menghormati kakak laki-lakinya, karena ia tahu bahwa putra mahkota lebih tua, jadi ia membiarkan putra mahkota menjadi orang pertama yang meninggalkan gerbang. Kemudian putri ketiga pergi, karena pangeran kedua juga menghormati adik perempuannya. Meskipun ia misterius, dan mereka jarang menghabiskan waktu bersama, ia tahu bahwa ayah mereka menyayanginya. Bab 1688. Menuju Gurun Api Merah. King Feng dan pangeran kedua kemudian pergi dengan sekitar 10 pria berpakaian hitam di belakang mereka, menjadi orang ketiga yang pergi. Setelah mereka meninggalkan ibu kota kekaisaran, ketiga kelompok bergegas menuju Gurun Api Merah Tua. Pada saat yang sama, 5 kerajaan di benua api merah bagian selatan. Ling Yun, matahari berapi, panah emas, kayu jernih, perbatasan tanah, dan semua pangeran, putri, penguasa mereka, bersama dengan orang-orang berbakat kuat dan murid-murid sekte akhir tingkat tertinggi, semuanya menyerbu ke Gurun Api Merah. Semua orang berlari sekencang-kencangnya, karena mereka ingin segera sampai di Gurun Api Merah untuk memperoleh buah jiwa raja. Kereta milik King Feng melaju sangat cepat di sepanjang jalan bagaikan sinar petir, saat macan tutul angin iblis tingkat tinggi menariknya. Macan tutul iblis jenis ini sangat cepat, ia menciptakan hembusan angin kencang dan kilat saat berlari, mengguncang langit dan bumi saat cakarnya menghantam tanah bagaikan guntur. King Feng, Black Puppy, dan Li yang duduk di dalam kereta dengan mata tertutup dalam meditasi. Tiba-tiba, si anak anjing hitam mengerutkan kening, kekhawatiran terpancar di matanya. Ia mengibaskan ekor hitamnya seolah-olah cemas. King Feng bertanya, "Anak anjing, ada apa? Apakah kamu mencium sesuatu yang familiar?" Anak anjing hitam mengangguk dan berkata, "Aku baru saja merasakan sedikit kehadiran ular pemakan langit. Ia pasti terluka parah, lemah, dan sedang diburu. Kita harus bergegas ke Gurun Api Merah untuk menyelamatkannya." King Feng mengangguk. Tentu saja, dia tahu mereka harus segera sampai di Gurun Api Merah, tetapi macan tutul iblis angin sudah cukup cepat. King Feng menepuk kepala anak anjing hitam dan berkata, "Jangan khawatir, ular pemakan langit seharusnya baik-baik saja. Dia nenek moyang semua ular, dan ular nomor 1 di antara langit dan bumi. Kita akan menemukannya segera setelah kita sampai di Gurun Api Merah." Petik 2. Ia akan mencari buah jiwa raja setelahnya, karena ular pemakan langit adalah yang terpenting dalam pikirannya. Buah jiwa raja mungkin penting, tetapi tidak sepenting ular pemakan langit. Setelah menempuh perjalanan 1000 meter dari ibu kota kekaisaran, putra mahkota memanggil sebuah kapal spiritual besar dari cincin interspatialnya yang dapat menampung sekitar 10 orang. Putra mahkota berteriak, "Semua orang dari istana putra mahkota, lompatlah ke kapal spiritual, aku akan membawa kalian ke Gurun Api Merah dengan batu vitalitas tingkat tertinggiku." Semua orang di sekitar pangeran gagak berseri-seri karena kegembiraan, saat mereka dengan gembira melompat ke dalam kapal spiritual. Kapal spiritual ini adalah harta dharma tertinggi tingkat kelima yang dapat terbang ke langit 10 kali lebih cepat daripada kecepatan kilat. Namun, kapal spiritual itu juga menghabiskan banyak energi, karena membutuhkan batu vitalitas tingkat tertinggi untuk terbang. Putra mahkota mengerahkan seluruh tenaganya hanya untuk mencapai Gurun Api Merah lebih cepat. Tidak boleh ada lebih dari 3 harta karun ini di seluruh istana kerajaan. Tentu saja, Kaisar tidak memberikan kapal spiritual ini kepada putra mahkota, sebaliknya permaisuri diam-diam membuka peti harta karun istana untuk menyelundupkan kapal spiritual tersebut kepada putra mahkota. Permaisuri berharap agar putra mahkota menemukan buah jiwa raja untuk memperpanjang umur kaisar, yang akan memastikan putra mahkota menjadi kaisar masa depan.
Ada banyak naskah jimat angin di kapal spiritual itu, yang melambangkan kecepatan. Saat naskah-naskah jimat itu menerangi ruang, sebuah kekuatan energi yang dahsyat menyelimuti ruang itu bagai tornado. Kapal spiritual itu berubah menjadi sinar petir hitam yang langsung menghilang dari posisinya saat ia menyerbu ke arah gurun api merah tua. Putri ketiga mengerutkan kening ketika melihat ini, matanya dipenuhi kejutan. Ia tak pernah menyangka putra mahkota akan memiliki harta karun istana kerajaan yang begitu langka. Putri ketiga pernah melihatnya sebelumnya ketika kaisar ingin memberikannya, tetapi permaisuri mengambilnya. Siapa sangka benda itu akan jatuh ke tangan putra mahkota. Putri ketiga mengaktifkan pikirannya, dan memanggil seekor burung bangau putih besar dari langit. Burung bangau putih ini tampak seperti burung bangau abadi dalam mitologi, dengan bulu seputih salju, bagaikan salju paling murni, ia sangat anggun dan indah. Tidak ada orang lain selain seorang wanita berbaju hijau, putri mahkota burung walet merah, yang mengikuti di samping putri ketiga. Putri ketiga menarik putri burung walet merah untuk membentuk sinar petir yang membumbung tinggi ke angkasa dan langsung mendarat di atas burung bangau putih. Putri ketiga menepuk pelan kepala burung bangau putih itu. Burung bangau putih itu membentuk seberkas petir putih yang menghilang ke dalam kehampaan saat ia menyerbu ke arah gurun api merah. Pangeran kedua dan King Feng terdiam saat melihat dari bawah. Mereka berdua mengira macan tutul iblis angin mereka sudah cukup cepat, tetapi siapa sangka putra mahkota dan putri ketiga punya trik masing-masing. Tak diragukan lagi mereka berdua akan tiba di sana sebelum mereka. King Feng mengerutkan kening dan berkata, tidak, kita harus meningkatkan kecepatan. Petik 2. King Feng melompat keluar dari kereta, menyuruh penunggang kuda itu menunggangi kuda lain, dan dia mencambuk macan tutul iblis angin dengan kuat untuk meningkatkan kecepatannya. Macan tutul iblis angin awalnya tidak mau, tetapi King Feng mengancam akan membunuhnya jika tidak bergerak lebih cepat. Di bawah ancaman dari King Feng, macan tutul iblis angin harus meningkatkan kecepatannya. Ia menghabiskan seluruh energinya untuk menerjang maju sambil meneteskan keringat dan uap. Tentu saja, King Feng tidak menyiksa macan tutul iblis angin. Sebelum menghabiskan seluruh energinya, ia memberi macan tutul iblis angin ramuan tingkat tertinggi untuk memulihkan esensi iblisnya. Setelah memakan ramuan bermutu tinggi, ia berlari lebih cepat seperti pusaran angin yang langsung berlari lebih cepat dari pangeran kedua, sambil memimpin King Feng, anak anjing hitam, dan Li yang maju. Pangeran kedua terdiam melihat ini. Ia tadinya berpikir akan pergi bersama King Feng, tetapi sekarang King Feng malah berlari lebih cepat darinya. Pangeran kedua menggigit giginya dan mengeluarkan sebuah harta dharma. Itu selembar kertas, tapi bukan kertas biasa, karena di dalamnya terdapat 3 garis besar jimat terbang spiritual. Segel terbang sangat langka di dunia pengembangan diri dan hanya bisa dibuat dengan segel spiritual. Tidak banyak orang yang bisa membuatnya, karena segel ini dikenal karena kecepatannya yang luar biasa. Pangeran kedua menempelkan segel spiritual ke pantat macan tutul iblis angin, karena kecepatannya meningkat beberapa kali lipat seperti sinar tornado petir. Ia berlari maju dengan kecepatan yang tidak kalah dari King Feng, dan segera menyusul di samping King Feng. Akan tetapi, 10 orang prajurit berpakaian hitam milik pangeran kedua berlari di belakang bersama kuda hitam mereka. Saat King Feng melesat maju, dia melihat beberapa kekuatan alam kaisar roh dan tertinggi terbang melewatinya dari atas. Bab 1689. Kotak Elang Api. Mereka yang berada di atas King Feng semuanya luar biasa kuat dan memiliki harta spiritual yang lebih kuat dari pedang kaisar api milik King Feng. King Feng tahu bahwa ini semua adalah kekuatan super dari Ling Yun dan benua api merah selatan, dengan kekuatan dan identitas yang luar biasa. 3 jam kemudian, putra mahkota, pangeran kedua, King Feng, dan putri ketiga semuanya tiba di luar gurun api merah. Ada sebuah kota di luar Crimson Fire Desert, yang disebut Fire Eagle City. Kota elang api dibangun tepat di luar gurun api merah, dengan ratusan ribu penduduk. Mereka telah membuka hotel, penginapan, restoran, apotek eliksir, laboratorium eliksir, toko harta spiritual, dan toko senjata. Bisnis Fire Eagle City menyediakan makanan, senjata, dan ramuan bagi para kultivator mandiri dengan imbalan binatang iblis dan tanaman herbal milik Crimson Fire Desert. Gurun api merah sangat berbahaya, karena semakin sedikit pembudidaya mandiri yang memasuki gurun api merah dalam beberapa tahun terakhir. Kini, hampir tidak ada pembudidaya mandiri yang masuk ke dalam untuk mencari herba, karena banyak yang tidak mau mempertaruhkan nyawa demi beberapa herba. Hampir tidak ada orang yang berkultivasi sendiri memasuki Crimson Fire Desert dalam beberapa tahun terakhir, sehingga Fire Eagle City menjadi sunyi, karena banyak yang telah pergi. Banyak apotek ramuan dan toko harta spiritual bangkrut, sementara restoran dan hotel menjadi kosong. Namun, kota elang api hari ini sangat ramai, bahkan bisa jadi hari ini merupakan hari terpadat dalam 3 tahun terakhir.
Tak terhitung banyaknya kultivator dari Lingyun dan 4 kerajaan lainnya berkumpul di sana. Tiba-tiba, puluhan ribu orang berkumpul dan memenuhi kota ini. Jalanan, restoran, dan hotel yang dulunya kosong kini dipenuhi orang yang makan, membeli barang, atau mengumpulkan informasi tentang Crimson Fire Desert. Gurun api merah adalah tempat paling berbahaya di negara Lingyun. Gurun ini sangat kuat, baik di dalam maupun di luar negeri, karena banyak kultivator yang menghadapi bahaya dan mati di sana. Buah jiwa raja memang menarik, karena banyak kultivator menginginkannya, tetapi mereka semua lebih menginginkan hidup daripada apapun. Hanya saat masih hidup, mereka akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan buah jiwa raja. Jika mereka mati di dalam gurun api merah, maka mustahil untuk mendapatkan buah itu. King Feng dan yang lainnya melihat kerumunan di depan gerbang kota elang api, banyak kultivator berbaris untuk masuk. Berkat buah jiwa raja, banyak orang datang ke gurun api merah, tetapi mereka semua tahu bahayanya, jadi mereka tidak langsung pergi ke gurun api merah. Sebaliknya, mereka pergi ke kota elang api. Sebagai kota yang berada di perbatasan gurun api merah, mereka yang tinggal di dalam kota elang api telah berada di sana selama beberapa ratus tahun, dan mereka jelas mengetahui bahaya di gurun api merah. Beberapa dari mereka adalah kultivator keliling, atau aliansi pemburu, dan memegang peta gurun api merah. Namun, peta-peta tersebut sangat mahal, sehingga kebanyakan kultivator mandiri tidak akan mampu membelinya. Hanya putra mahkota, putri, dan murid terakhir dari pasukan besar yang dapat membelinya. King Feng dan pangeran kedua turun dari kereta, sementara anak anjing hitam dan Li yang mengikuti di belakang King Feng, sekitar 10 pria berpakaian hitam mengikuti di belakang pangeran kedua. Pangeran kedua menatap King Feng dan berkata, "King Feng, ayo kita masuk ke kota elang api dulu untuk mendapatkan peta gurun api merah, dengan begitu, bahayanya akan berkurang." King Feng mengangguk, setuju dengan pangeran kedua. Dia tidak pernah pergi ke gurun api merah, tetapi dari diskusi orang lain, dia tahu tentang bahaya besar di gurun api merah. Legenda mengatakan bahwa bahkan kekuatan alam tertinggi tingkat ke-7 telah mati di dalam gurun api merah. Ada beberapa ribu orang berbaris di depan King Feng dan dia menjadi terdiam. Saat kembali ke bumi, dia paling benci garis. Begitu melihat garis, dia langsung cemas. King Feng berdiri di sana dengan bosan sambil menatap ke langit dan mengkhawatirkan ular pemakan langit. Dia berbalik dan bertanya pada anak anjing hitam, "Anak anjing, rasakan energi ular pemakan langit. Apakah keadaannya sudah lebih baik?" Anak anjing hitam mengangguk, mengangkat hidungnya, dan mencium-cium bau udara. Tak lama kemudian, mata anak anjing hitam berbinar gembira. Ia berkata, "Aku merasa ular pemakan langit baru saja lolos dari bahaya. Masih ada kekuatan dahsyat yang mengejarnya, tetapi ia berhasil lolos." Mendengar itu, King Feng mengangguk. Ia tahu dengan kecerdasan ular pemakan langit, ia pasti bisa lolos. Lagi pula, ia disebut ular leluhur, jadi ia tidak mungkin mati semudah itu. Setelah 1 jam yang panjang, King Feng, pangeran kedua, anak anjing hitam, Li Yang, dan sekitar 10 pria berpakaian hitam memasuki kota elang api. Sekitar 1000 orang yang berkultivasi mandiri berbaris di belakang King Feng, tetapi tentu saja banyak dari mereka yang enggan untuk tetap dalam barisan. Namun, 2 guru agung tingkat 5 berdiri di gerbang. Begitu seseorang membuat masalah, mereka akan langsung mengusirnya. Mereka berdua adalah kekuatan super kota elang api, yang bertugas menjaga ketertiban kota. Kalau tidak, dengan masuknya banyak sekali orang yang ingin menguasai kota, mereka pasti akan menimbulkan masalah. Para kultivator ini semuanya berasal dari Lingyun dan kerajaan-kerajaan lain di benua api merah selatan. Masing-masing dari mereka sangat kuat, dan tidak peduli satu sama lain, jadi mereka ada di sana untuk menjaga ketertiban, atau para kultivator akan bertarung. Setidaknya mereka tidak akan bertarung di gerbang. Kalau mau, mereka bisa melakukannya di dalam kota atau gurun api merah. King Feng, pangeran kedua, anak anjing hitam, Li Yang, dan sekitar 10 pria berpakaian hitam memasuki kota elang api, tetapi seluruh jalan, hotel, dan restoran di kota tersebut telah penuh sesak. Mereka telah meminta 3 atau 4 hotel, dan tidak ada yang kosong, yang membuat King Feng dan pangeran kedua kesal. Mereka berdua terkenal, terutama pangeran kedua Lingyun, dan kini meskipun dengan status dan kekuasaannya, tak ada tempat yang memberi tempat baginya. Pangeran kedua merasa terhina. Ia melepas lencana pangeran kedua miliknya dengan harapan beberapa pemilik hotel akan memberi tempat untuknya. Akan tetapi, tak seorang pun dari bos-bos itu yang peduli, karena mereka yang bertahan semuanya adalah orang-orang berkekuatan super, pangeran, atau murid utama yang tidak kalah kuatnya dengan pangeran kedua. Bab 1690. Musuh bertemu. King Feng, pangeran kedua, anak anjing hitam, Li Yang, dan yang lainnya melanjutkan perjalanan mencari hotel karena mereka harus mencari tempat menginap.
Misi mereka malam ini adalah mendapatkan peta gurun api merah terlebih dahulu, agar dapat melewati gurun dengan aman besok. Semua hotel besar sudah dipesan di dalam kotak elang api, jadi King Feng terus mencari hotel lain. Sementara itu, mereka mendengarkan diskusi banyak orang yang membudidayakan diri sendiri. Kau dengar? Banyak yang datang ke kotak elang api kali ini, beberapa bahkan masuk dalam daftar peringkat jenius tingkat tertinggi. Aku sudah melihat beberapa. Siapa yang kau lihat? Katakan padaku. Aku hanya melihat Yi Daoleng. Selain Yi Daoleng, aku telah melihat Yang Tianjin, Yi Fei Wang, dan pangeran serta putri kerajaan lainnya. Beruntung sekali kau bisa melihat seorang jenius setinggi itu di peringkat tertinggi, mereka sangat hebat. Mereka super kuat. Aku hanya melihat mereka dari jauh dan sudah bisa merasakan energi mereka yang dahsyat. Mereka semua adalah penguasa alam tertinggi dengan esensi vital yang luar biasa. Semua orang yang membudidayakan diri sendiri berdiskusi tanpa henti di jalan. King Feng mengerutkan kening karena mendengar beberapa nama yang familiar di antara kerumunan. Mereka adalah Yi Daoleng dan Yang Tianjin, yang baru saja tiba di Mars. Siapa sangka mereka akan datang ke kota elang api. Suara perkelahian terdengar dari jalan-jalan lebar, kemungkinan dari orang-orang yang sebelumnya pernah berkonflik, bertemu di jalan dan saling serang. Meskipun perkelahian dilarang di depan gerbang, setelah mereka masuk, asalkan mereka membayar batu vitalitas ke kota elang api untuk mengganti kerugian, itu tidak masalah, karena itu akan meningkatkan perolehan batu vitalitas kota. Setelah 1 jam mencari, King Feng, pangeran kedua, anak anjing hitam, dan yang lainnya akhirnya menemukan sebuah hotel bernama Hotel Gurun. Hotel ini mempunyai nama yang unik, namanya diambil dari 2 kata terakhir Crimson Fire Desert, dan bagian luar hotelnya terbuat dari kerikil kuning, sehingga terlihat agak sepi. Pemilik hotel itu adalah orang kuat, dan bangunan itu dibangun beberapa ratus tahun yang lalu, bahkan sejak gurun api merah pertama kali ditemukan. Hotel Desert terkenal di seluruh kota elang api. Banyak yang tahu tentang hotel ini, tetapi karena harganya yang mahal, kebanyakan orang tidak mampu menginap di sana. King Feng dan pangeran kedua tidak punya pilihan lain, jadi mereka berakhir di sana. King Feng menatap pria kuat ini dan bertanya, "Bos, berapa harga untuk kita 1 malam?" Pria kuat itu duduk di konter dengan sebotol alkohol di tangannya, jelas-jelas sedang minum. Ia sama sekali tidak memandang King Feng dan berkata, 1 orang berharga 100 batu vitalitas tingkat kekaisaran. Wah! Mendengar ucapan bosnya, King Feng menghela napas. Meskipun dia pemarah, biaya 100 batu vitalitas kelas kekaisaran untuk 1 orang per malam terlalu mahal. King Feng, pangeran kedua, anak anjing hitam, Li Yang, dan 10 pria berpakaian hitam lainnya berjumlah 20 orang, dan akan menghabiskan 2000 batu vitalitas tingkat kekaisaran untuk 1 malam. Belum lagi King Feng, pangeran kedua di sampingnya juga merasa itu terlalu mahal. Bahkan sebagai pangeran kedua Ling Yun, dia memiliki banyak batu vitalitas tingkat kekaisaran, tetapi menghabiskan beberapa ribu batu vitalitas tingkat kekaisaran untuk 1 malam juga terlalu menyakitkan baginya. Pangeran kedua mengeluarkan token pangeran kedua dengan harapan bos hotel akan membuatnya lebih murah. Namun, pemilik hotel itu bahkan tak peduli untuk melihat pangeran kedua, dan berkata dengan enteng, tak masalah kau pangeran kedua Ling Yun. Bahkan putra mahkota atau kaisar pun tak masalah. Pangeran kedua memandang King Feng untuk meminta nasihatnya, karena sekarang King Feng adalah pembimbing dan pendukung terpenting pangeran kedua. King Feng berdiri di sana sambil berpikir, tetapi pada saat berikutnya, suara mengejek terdengar dari belakangnya. Sekelompok gelandangan malang, kalian bahkan tidak mampu menyewa hotel. Pergi sekarang juga. Sebuah suara arogan terdengar dari belakang mereka. King Feng mengerutkan kening dengan jijik. Ia sedang mempertimbangkan apakah akan tinggal atau tidak, ketika seseorang mengejeknya dari belakang. King Feng berbalik untuk melihat siapa pria sombong itu. Namun, wajah King Feng berubah saat dia mengenali pria ini, dia adalah Yi Daoleng. Sebagai murid terakhir Sekte Saber Supreme, Yi Daoleng bertindak sangat arogan di platform Ascension, bahkan menuntut agar King Feng mencuci pakaiannya. Saat itu, King Feng menolak, dan Yi Daoleng pun menjadi pembunuh, ingin membunuh King Feng namun dihentikan oleh lelaki setengah baya yang gemuk itu. Tentu saja, pria gemuk setengah baya ini tidak bermaksud menyelamatkannya, ia hanya tidak ingin King Feng mati di peron, atau manajemen atas benua api merah akan menganggapnya bertanggung jawab. Pria setengah baya yang gemuk ini meninggalkan King Feng sendirian di alam liar binatang iblis agar para binatang iblis di sana membunuhnya. Namun, King Feng mendapat bantuan Black Puppy dan menekan binatang iblis itu. Jelas Yi Dao tidak mengenali King Feng, karena di matanya saat itu, di matanya, hanya orang-orang dengan bakat tingkat tinggi yang layak dikenang. Pepatah mengatakan, mata musuh akan memerah saat bertemu. Mata King Feng dipenuhi api amarah dan niat membunuh yang dingin saat melihat Yi Dao, tetapi niat itu segera dipadamkan.
King Feng tersenyum dingin dan berkata, kita di sini dulu. Aku sudah memutuskan untuk tinggal di hotel gurun ini. Kenapa kau tidak pergi ke tempat lain? Yi Dao tertawa terbahak-bahak dengan tatapan meremehkan dan mengejek saat mendengar kata-kata King Feng. Yi Dao menunjuk ke arah King Feng dan berkata, tahukah kau siapa aku? Aku Yi Dao Leng, salah satu dari 10 besar jenius tingkat alam tertinggi. Beraninya kau menyuruhku pergi. Apa kau ingin aku membunuhmu? King Feng tak kuasa menahan amarahnya lagi, jadi ia berkata dengan dingin, aku benci orang yang berani menggangguku. Beri kau waktu sebentar untuk menggerakkan jarimu, atau kau tak akan bisa keluar dari sini hidup-hidup hari ini. Petik 2. Mata Yi Dao Leng dipenuhi kegilaan saat dia berkata dengan keras, aku akan menunjukmu sesukaku, apa yang akan kau lakukan. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.